Beli HP mid-range terbaru atau beli HP flagship yang udah turun harga? Ayo kita bahas. Let's go! Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Dan selamat datang di segmen OOT, Opinion on Technology. Ya, buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang udah lama banget nggak saya lakuin. Jadi sebenarnya ini segmen kayak ngobrol santai aja. Dan di OOT itu biasanya saya mengutarakan pendapat saya pribadi dan pastinya bisa banget beda dengan kalian. Dan mungkin kalian bisa nonton OOT sebelumnya, cuman masih zaman burik ya waktu itu. Dan ini adalah OOT episode keempat berarti kalau saya lihat di channel YouTube saya. Ya, balik lagi ke awal video tadi, pertanyaan pentingnya adalah mau beli HP mid-range terbaru atau beli HP flagship tahun lalu atau 2 tahun lalu yang udah turun harga. Nah, kenapa saya ada pertanyaan kayak gitu? Karena memang saya ngerasa sekarang ini lagi gencar-gencarnya nih brand itu ngeluarin HP terbaru mereka di pertengahan tahun. Biasanya tiap tahun mereka udah ngeluarin ya jagoan-jagoan mereka dari entry level, mid-range, sampai flagship. Nah, sampai sekarang di pertengahan atau Q2 2023 ini, di pasar mid-range tentunya yang khususnya yang akan saya bahas sekarang adalah rame banget dan sangat bersaing antar brand, antara brand A, B, C, sampai Z. Nah, tapi karena mereka udah gencar ngeluarin HP-HP terbaru mereka, otomatis HP yang udah tahun lalu atau 2 tahun lalu itu udah mulai turun harganya, termasuk yang flagship. Sampai akhirnya HP flagship mereka bisa nyerempet dikit-dikit ke harga mid-range. Jadi kayak bisa tinggal nambah dikit lagi dapat HP flagship tahun lalu, kayak gitu ceritanya. Contohnya Xiaomi 12 yang keluar tahun 2022 kemarin turun banget sampai ke harga 6 jutaan. Bahkan secondnya udah di harga 5 jutaan. Harganya bener-bener bersaing ya sama mid-range tahun ini seperti Samsung A54 misalnya. So, di video kali ini kita akan ngobrol santai aja untuk membahas lebih baik beli mid-range yang terbaru atau beli HP flagship yang udah turun harga. Ditemani dengan Xiaomi 12 dan Samsung A54 yang kebetulan keduanya udah saya review. Tapi ini bukan video komparasi ya, kita nggak compare keduanya secara spek to spek, tapi kita jadikan mereka sebagai referensi. Karena menurut saya kedua HP itu adalah HP yang pas banget buat dijadikan contoh di video kali ini. Nah, saya akan utarakan dulu alasan saya kenapa saya tercetus untuk bikin video kayak gini. Karena saya sendiri sebagai orang yang cukup sering beli HP buat coba-coba dan buat daily driver juga, saya ngerasa kadang itu bingung ya, punya budget sekian juta, itu saya bisa dapat HP yang seperti ini kelasnya sebenarnya, tapi pas saya lihat di marketplace itu ternyata ada HP yang selisih harganya lebih mahal dikit doang, cuman dia kelasnya lebih tinggi dan lebih powerful pastinya. Contohnya saya misalkan sekarang punya budget 5-6 juta, harusnya saya kan cuma dapat HP mid-range ya. Tapi ternyata pas saya lihat di marketplace, ternyata HP yang dulunya flagship atau high-end, yang harganya mungkin 9-10 jutaan, ternyata sekarang harganya udah turun ke 7 jutaan. Nah, di situ kan saya jadi punya opsi ya untuk ya udah mending saya tahan dulu, hold dulu untuk keinginan belinya, nabung dulu sedikit lagi dan bisa kebeli flagship tahun lalu atau mungkin 2 tahun lalu. Jadi kan ada opsi untuk punya HP yang lebih powerful dan masih nggak ketinggalan speknya tapi tinggal namanya dikit doang. Kayak gitu kan bikin bingung ya. Kalian pernah ngerasain nggak sih? Contoh realnya ya yang udah saya sebutin tadi ya, harga Xiaomi 12 yang notabene dia adalah HP kelas atas tahun lalu, dia sekarang punya harga yang cuman lebih mahal 500.000 sampai 1 jutaan dibandingkan dengan Samsung A54 yang notabene adalah HP kelas menengah. Padahal secara spek Xiaomi 12 jauh lebih tinggi daripada Samsung A54. Jadinya kan saya jadi punya opsi ya buat nabung dikit lagi supaya bisa dapat HP flagship dibandingkan cuman dapat HP mid-range seperti Samsung A54. Iya kan? Tapi sebenarnya milih sebuah HP tuh nggak melulu soal spek ya. Pasti kalian juga udah banyak yang paham deh. Smartphone tuh barang yang pasti kalian bawa terus selama 24 jam. Bahkan kayaknya sekarang orang lebih rela ya ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Maka dari itu, menurut saya pilihlah HP yang paling nyaman dan dirasa cocok buat kalian daripada ngejar spek doang. Karena benda ini kan bakalan nemenin kalian terus ya. Masa pilih yang nggak bikin nyaman sih? Nah, disinilah biasanya peran reviewer tuh bekerja, dimana sebelum beli, kalian bisa nontonin review orang yang pernah pakai HP yang kalian incer, bisa di YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, atau mungkin kenalan kalian sendiri atau teman kalian sendiri yang pernah pakai HP itu sehingga bisa menjadi referensi kalian sebelum memilih dan menentukan apakah HP itu cocok buat kalian atau enggak.
Cuman memang untuk kadar yang dinamakan cocok sampai klek gitu ya, oh cocok banget nih. Nah itu tuh agak susah ya, apalagi kalau kita tuh belum pernah nyoba HP-nya secara langsung. Jadi pasti butuh waktu untuk riset sana-sini, nonton review ini, review itu, dan tanya sana-sini buat menentukan bener nggak sih ini tuh cocok buat aku atau enggak. Dan pastinya tuh akan butuh sangat banyak waktu, apalagi kalau misalkan ya banyak maunya ya. Kayak saya nih contohnya, saya suka banget sama HP yang compact, dan saya juga suka HP yang nggak lemot. Jadi secara sekilas saya langsung ngiler banget begitu lihat Xiaomi 12 kemarin turun harga. Tapi begitu saya ingat MIUI-nya dan saya nyobain Samsung A54 dengan One UI-nya, saya merasa, oke, Samsung A54 emang bongsor bodinya, tapi saya lebih nyaman pakainya. Itulah yang saya maksud beli HP itu nggak melulu soal spek hardware, chipset, RAM, dan sebagainya. Tapi pasti ada faktor lain yang kalian juga preferensikan, contohnya UI yang digunakan oleh sebuah HP tadi. Terus biasanya saya juga ada kecondongan penggunaan pada sebuah HP. Nah, ini penting nih buat kalian sebelum beli HP baru. Kalian harus tahu kecondongan kalian seperti apa. Nggak semua orang beli HP itu untuk main game ya. Kadang saya itu agak gedek dan gregetan yang ngelihat komentar di YouTube manapun kayak komen, "Bang, ini main Mobile Legends lancar nggak sih? Main PUBG lancar nggak sih?" Atau mungkin yang paling gregetan ya, misalkan ada orang yang sharing gitu ya pengalaman dia. "Oh, aku udah pakai nih HP ini selama 3 bulan dan ternyata kameranya bagus, desainnya bagus." Gitu. Terus ada yang nimpalin nih, "Tapi di sini mainnya Genshin Impact patah-patah, suhunya gampang naik kalau main game." Gitu, kayak apa sih gitu. Kan nggak semua orang beli HP itu buat main game. Ada yang suka kameranya, ada yang suka desainnya, ada yang suka fitur-fiturnya. Jadi ya udah gitu, nggak usah kayak jelek-jelekin pendapat orang gitu. Ya mungkin orang-orang seperti itu ya memang penggunaan sehari-harinya kecondongannya untuk mobile gaming ya sah-sah aja mereka komen gitu. Cuman yang salah itu kalau sampai mematikan pilihan orang lain, sampai dia down gitu ya, mental breakdown gitu. Itu kan ya nggak boleh memaksakan kehendak, karena setiap orang pasti punya kecondongannya masing-masing. Kalau saya sendiri, saya lebih menghargai kualitas kamera sebuah HP, baik foto maupun video, daripada cuman ngebut-ngebutan buat main game. Makanya saya tuh suka banget sama HP iPhone dan Google Pixel, karena ngeliatin hasil kameranya tuh kayak enak gitu. Saya juga sangat appreciate ya kalau lagi review HP mid-range atau bahkan HP low-end 1 jutaan yang bisa menghasilkan hasil kamera yang di atas rata-rata HP sekelasnya. Jadi sebelum beli HP, kalian harus tahu apa hal yang kalian utamakan dari sebuah smartphone dan lebih sering kalian pakai buat apa HP itu nanti. Nah, balik lagi soal Samsung A54 dan Xiaomi 12, mumpung saya udah pernah review keduanya, saya mau share perbandingan hasil kameranya ke kalian. Tapi sebelum itu, perlu saya sebutkan bahwa Xiaomi 12 dan Samsung A54 sama-sama menggunakan sensor kamera kelas atas, yaitu Sony IMX766, yang berbeda cuman otak yang memproses, di mana Samsung A54 pakai chipset seri menengah yaitu Exynos 1380, sedangkan Xiaomi pakai chipset kelas flagship di mana harusnya lebih pintar memproses gambar, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Apakah Xiaomi bakal menang telak kameranya? Ini dia. Oke, jadi ini adalah hasil dari kameranya Xiaomi 12 dan Samsung A54. Kalau si Xiaomi bisa sampai, dia Xiaomi itu cuma sampai Full HD 30 fps aja di kamera depan, sedangkan kalau Samsung bisa sampai 4K 30 fps. Nah, kita coba jalan ya. Jadi ini biar seimbang testingnya, jadi saya pakai resolusinya Full HD 30 fps aja. Oke, jadi kalau ini adalah hasil kamera belakangnya Xiaomi Mi 12 ya, dan
Samsung A54 di resolusi 4K 30 fps. Tapi kalau Xiaomi, karena dia flagship, dia bisa sampai 8K 24 fps. Kalau si Samsung cuma sampai 4K aja. Kira-kira seperti ini hasilnya. Coba lari. Oke, bisa kalian lihat hasilnya gimana, lebih bagus Xiaomi atau Samsung. Oke, ini adalah hasil dari perbandingan kameranya Xiaomi 12 dan Samsung A54 di resolusi Full HD 30 fps aja. Kalau dari layar sih, kayaknya terangan Xiaomi dikit ya dibandingkan dengan Samsung. Tapi nanti saya harus lihat waktu di PC, waktu ngedit nanti. Tapi kayaknya kalau di Samsung warnanya lebih eye pleasing ya daripada Xiaomi. Kayaknya warnanya dia pucat banget gitu. Ya nggak sih? Ya, di sini cuma ada sedikit sumber lampu. Dan kalau dari noise-nya kayaknya Samsung lebih banyak noise karena dia mungkin lebih naikin ISO ya biar lebih terang. Sedangkan kalau Xiaomi mungkin karena ISP dari chipsetnya udah bagus dan mungkin ya kameranya juga lensanya lebih bagus, jadi dia nggak terlalu butuh naikin ISO sehingga dia lebih bersih noise-nya. Oke, sekarang kita ke kamera depan. Oke, ini kamera depannya Samsung A54 dan Xiaomi 12. Kalau dilihat di sini malah Samsung kayaknya lebih bagus ya. Lebih terang gitu sih daripada Xiaomi 12. Mungkin secara software juga Samsung lebih memilih untuk naikin ISO ya, jadi lebih terang. Coba kita jalan. Ya, secara warna sama kayak tadi, kayak kamera belakangnya. Jadi Samsung warnanya lebih eye pleasing gitu ya, lebih ada warnanya muka saya. Sedangkan di Xiaomi muka saya lebih kehijauan dan lebih pucat. Ini kalau jarak terjauhnya tangan saya segini. Ya. Oke. Kayak gini perbandingannya. Tapi ini keren juga ya, Samsung yang mid range bisa bersaing dengan Xiaomi yang flagship. Keren juga nih. Atau Xiaomi yang cupu ya. Nggak tahu deh. Oke, kalau gitu kita sudahi tesnya. Nah, itu tadi adalah hasil kamera keduanya. Gimana menurut kalian, bagusan yang mana? Samsung A54 atau Xiaomi 12? Kalau menurut saya, setelah saya bandingin di laptop dan layar yang sama, saya menemukan hal yang menarik ya. Dan mungkin kalian juga notice, Samsung A54 walaupun dia statusnya adalah mid-range, tapi hasil foto dan videonya nggak kalah, dan bahkan menurut saya di beberapa skenario, dia itu lebih bagus dan lebih siap diupload di sosmed dibandingkan dengan Xiaomi 12. Tapi sekali lagi ya, untuk Xiaomi 12 itu nggak jelek kameranya, dia termasuk yang paling bagus, salah satu yang paling bagus, untuk harga 6 jutaan saat ini. Bukan sebagai HP flagship. Nah, tapi sekali lagi, saya lebih prefer Samsung A54 dari hasil foto dan videonya. Terus buat kalian yang mungkin juga suka ngonten di HP ya, pakai HP untuk ngerekam video gitu, saya notice di Xiaomi 12 itu kalau saya import hasil videonya ke Adobe Premiere, dia suka beberapa videonya tuh footage-nya suka nge-lag di Premiere. Saya nggak tahu kenapa ya kayak gitu. Mungkin kalian juga bisa nonton hasil reviewnya Kuliah Sore kalau nggak salah di channelnya dia waktu bahas Xiaomi 12. Itu hasil videonya patah-patah. Saya nggak tahu kenapa. Saya juga ngalamin hal itu dan ya itu udah pasti mungkin masalah software ya. Nah, pertanyaan pentingnya kan mereka lensanya sama ya. Lensanya itu kan pakai yang Sony IMX766. Sama ini, cuman beda otaknya. Ini
Samsung A54 yang diraciknya bagus sehingga hasilnya optimal, atau Xiaomi 12 yang racikannya kacau ya, sehingga padahal dia kan punya otak yang Snapdragon 8 Gen 1 yang lebih powerful, tapi hasilnya ternyata malah kalah dengan Samsung A54 di sebagian besar case saya gitu. Nah, ini Samsung A54 yang racikannya bagus atau Xiaomi 12 yang racikannya nggak optimal ya? Saya juga nggak tahu, itu masing-masing brand aja yang bisa jawab. Terus ada lagi nggak yang perlu dipikirin? Ada, namanya adalah gimmick fitur. Fitur seperti layar lipat, infrared blaster, wireless charging, fast charging sampai ratusan watt, atau sertifikasi tahan air dan debu, dan bahkan jaminan update software adalah beberapa contoh gimmick fitur yang sebenarnya nggak semua orang butuh ya, tapi bisa jadi faktor tambahan yang menentukan kita mau beli HP itu atau enggak. Jadi gimana setelah kita panjang lebar tadi ya ngobrolin soal faktor-faktor apa aja yang bisa ditinjau sebelum beli HP baru, apakah kalian sudah bisa menentukan mau beli HP baru seperti apa, mau yang mid-range sekarang atau mungkin ya apapun yang kalian pilih sekarang, atau mungkin HP tahun lalu yang lebih powerful tapi udah turun harga? Kalau saya boleh kasih contoh, misalkan saya sekarang punya budget antara A54 atau Xiaomi 12, saya akan punya dua persepsi. Kalau mau dipakai sebagai HP kedua, saya yakin banget pasti pilih Xiaomi 12 karena saya suka banget HP yang kecil dan kenceng. Soal hasil kamera yang agak kurang, ya nggak perlu khawatir karena saya udah pasti punya HP utama yang kameranya jelas lebih oke. Misalkan iPhone 13 saya sekarang. Tapi, kalau saya mau beli sebagai HP utama, saya akan langsung beralih pilihan ke Samsung A54. Oke, saya nggak suka HP yang gede memang, tapi saya bisa nyaman dengan One UI-nya, jadi saya nggak perlu sering-sering ngeluh soal UI. Kameranya juga lebih mantap dan lebih konsisten buat saya dibandingkan dengan Xiaomi 12. Dan saya akan lebih senang dengan adanya gimmick fitur berupa sertifikasi tahan air dan debu, serta dukungan software update yang lebih baik. Semoga dengan adanya video kali ini, kalian bisa dapat pandangan baru dan referensi baru sebelum kalian memilih dan menentukan seperti apa HP yang kalian inginkan. Dan saya juga mau infokan ya, dan ingatkan, beli HP itu nggak harus yang seri terbaru. Kayak contohnya Xiaomi 12 atau mungkin iPhone 13 saya sekarang ini, harganya juga makin turun. HP-nya makin terjangkau dan pastinya juga akan semakin memukau. Oke, jadi sekarang kalian lagi galau HP apa nih? Mau beli HP apa? Coba kalian tulis di kolom komentar kalian galaunya kayak gimana. Mungkin ada teman-teman yang lain juga bantu untuk kasih referensi ke kalian. Oke, mungkin segitu aja cerita, diskusi, dan video santai kita kali ini. Semoga bermanfaat juga buat kalian yang saat ini membutuhkan ya referensi dan pandangan baru. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Mungkin saya akan bikin topik lain ya di OOT berikutnya soal apapun lah nanti kita akan bahas. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay update!